tumbang, 2 pemain berhasil diamankan, bahkan 3 pemain dari Voin langsung dibungkam oleh Bumi Sport dan hanya mengisahkan seorang Zai kali ini bertanding, beradu di bagian sebuah broken wall. DBS Gaming Buddy bakal dimainkan, tapi Observernya kemana? Pindah-pindah terus, tersandwich kanan kiri dan Voin Bulls tidak berhasil memenangkan suara daripada fansnya untuk di game yang pertama. Ya, ini adalah power memang dari seorang Yami, sang pemegang dari medali emas SEA Games Kamboja 2. Setelah tadi dari Voin Bulls, mereka masih haus, hungry beast, stay hungry, dan Observer ke arah sisi lain, ke Bigetron dan Villains, ke arah dari seorang lapar, menembaki dari beberapa pemain dari Pikmin. Satu kena kepala centing, tapi belum ter-takedown pasta. Iya, centingan doang, belum sampai ter-takedown, cukup low HP. 2 pemain dari tim Pikmin hanya bisa bertahan di balik sebuah UAS yang sudah mulai terbakar, bahkan sudah mulai meledak. Tapi 2 pemain dari Bigetron tumbang, namun tensi berhasil diamankan oleh seorang lapar. Sebuah threat yang terjadi dan sekarang kondisi kembali lagi berimbang. 2 lawan 2, revive belum terjadi karena Alan dan juga Yuhai masih dalam posisi yang tidak bagus untuk di-revive. Masih butuh posisi untuk mundur ke bagian belakang, tapi tembakan dari lapar kembali lagi bisa mendapatkan 1 pemain dari Pikmin. Revive-nya berhasil, tapi 1 ter-takedown kembali dan kondisi masih sama, namun Yuhai tidak dibiarkan lolos. Joe Brainky berhasil mendapatkan 1 point elimination untuk tim Pikmin. Yes, cukup lengket tadi tembakan dari seorang lapar. Sebenarnya bisa terus nge-pick dari pemain-pemain Pikmin, tapi melihat keadaan 2 pemain yang sudah ter-pick off, bahkan tereliminasi ke arah lobby, langsung mengambil kesimpulan, menarik mundur, nge-regroup lagi bersama Ryzen untuk menjadi lebih kuat lagi bermain dempetan. Tapi di area lain, Aura berhimpitan dengan Morph XP. Gue susah banget, Morph GPX, MRPX, yaitu dengan di seorang Yoru. Harus ter-takedown, sedikit menarik mundur, tapi Rocky coba nge-flank dari sebelah kiri. Rocky bakal ngintip. Masya Allah, Observernya pindah ke tempat lain. Sayang sekali kita tidak bisa melihat kejadian full. Apa yang dilakukan oleh Rocky tadi, tapi sepertinya dari Aura. Mereka sudah kehilangan 2 anggota mereka, bahkan di bagian lain dari Rosemary. Berhasil mendapatkan seorang frenzy. Fight terjadi di berbagai. Peluru-pelurunya akan terus menempel badan mereka. Ya, ternyata mata elang kalah sama 6 mata. Alter Mata Ego Najwa. kan. Alter Ego palanya 3, berarti matanya 6. Mata elang kalah sama 6 matanya Alter Ego. Tajem banget tadi Rosemary bisa mengontrol semua sisi di mana Kagendra berada. Namun masih belum bisa mendapatkan poin-poin tambahan. Karena tadi kalau nggak salah terakhir hanya mendapatkan sebuah knockdown. Belum ada tanda-tanda diselamatkan karena masih berwarna merah muda. 1 anggota dari Kagendra yang terdeteksi di bagian live status ya. Dan sementara dari Aura, mereka kedatangan tamu yang tidak mereka undang, di mana Joshua datang kali ini. Akan menghadapi seorang Ambone di luar dan di dalam. Tapi Joshua dari arah mana itu? Dari arah Potato ternyata. Bener yang dibilang sama Junior guys. Angle dari tim Alter Ego. Loh, baru dipuji loh. Baru dipuji loh. Overpick menurut gua. Iya. Itu kelamaan. Jadi itu jadi membaca situasi dari area-area lawan sekitar juga, dan Alter Ego harus mempunyai PR yang berat sekali untuk di stage awal ini. Ketika 1 terpick, mereka harus memakan waktu atau diikhlaskan menurut gua. Dan Rosemary kembali, IKM-nya lengket banget dan banget. Tapi dari CCTV masih menunjukkan fight yang cukup rumit dari kedua tim yang terus dipantau. Pikmi dan juga Bigetron Red Villains, keadaan 2 versus 2. Betul, apalagi tadi pembukaan jalan dari Joshua masih belum membuahkan hasil yang terlalu bagus, tapi dari RRQ mereka bergerak menuju ke arah pertahanan dari tim Bigetron, di mana Peko malah tumbang. Lapar berhasil mendapatkan 1 lagi Lapar menunjukkan potensi yang begitu menyakitkan, tapi Lapar tumbang. Belum ada backup dari Ryzen karena Ryzen berada di rumah yang lain. Last man standing untuk Red Villains kali ini. Bisakah membalikan keadaan Ryzen karena belum terdeteksi, tapi granat sudah mulai dimasak, di cancel oleh seorang Hexas. Masih bersabar, lempar tipis saja menuju ke bagian Ryzen berada, tapi Ryzen masih bisa menghindari fight tersebut. Agak sedikit bersabar, mengulur waktu ketika mereka bertemu dengan tim RRQ. 1 lawan 2 bukan jumlahnya bagus untuk Ryzen. Ini adalah ngitung kekuatan lagi. Ryzen apakah masih seperti dulu? Mekanik tua yang lama mati pensiun. Bisakah dia dihimpit oleh 2 tim yang berbeda? Angle manakah yang dia pilih? Tapi RRQ nampaknya lebih mendekat lagi. Dan boostingan memang harus selalu dipersiapkan. Ini bakal menjadi chaos kalau memang dari Pikmin pun memaksakan untuk menabrak dari seorang Ryzen. Iya, tapi kayaknya dari RRQ mereka nggak bisa lama-lama main di luar karena masih ada pemantauan dari bagian high ground-nya. Harus berhati-hati mereka gimana caranya mereka bisa nge-clear area ini untuk bisa dikuasai 100%. Dan sebuah pergerakan sudah mulai dibangun dengan smoke yang begitu banyak. 4 smoke di pop up begitu saja. Tidak terlihat dari bagian atas. Benar-benar menjadi ninja. Hexas mulai mendekat. Free fire diberikan, tapi Ryzen masih bisa bergocek. Bermain di bagian smoke. Keluar sedikit menggunakan mode FPP-nya. Dan through the smoke dari Ryzen mendapatkan Hexas. Ini dia insting dari pemain tua. Mekanik tua. Instingnya masih muda tapi insting muda lawan 4 pemain dia tetap aja keok. Yes, di dalam 1 kompon lo untuk lawan 4 orang sekaligus itu memang agak sulit banget karena ya peluru itu
lo nggak bisa bergerak lagi untuk menghindari peluru-peluru dari 4 lawan lo itu. Dan ya, pemantauan dari sisi atas betul masih terus dilihat, tapi di area lain ada juga fight yang nggak kalah serunya. ARF melawan MRPX, yang dimana MRPX pun akhirnya berhasil juga mereka untuk sustain sejauh ini. Dan ARF harus menyadari bahwa ada PR yang harus mereka tunggangi, yaitu menghabisi sisi backline mereka terlebih dahulu. Itu kelihatan banget ya. Glacier tuh kalau ngehit kelihatan banget gitu. Putihnya ke arah HFX, tapi dari tim MRPX mereka berdekatan bertetanggaan dengan tim HFX. Betul sekali, di mana granat ataupun utility sudah mulai dimainkan. Lempar lagi menuju ke arah MRPX dari Heaven. Masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Boboho ter-takedown di bagian broken wall-nya, tapi masih bisa melipir lagi masuk ke area dalam. Masih bisa mendapatkan area yang aman untuk melakukan proses revive. Dan Heaven mundur lagi, regroup lagi, tapi dari arah Dominatus dan juga Glue. Fight ini tidak bisa dihindari lagi, dan Dominatus berhasil memenangkan fight ini. Glue dipulangkan oleh Dominatus. Luar biasa. Well, very good, very well. Well, itu dia dari Glue. Enggak. Dominatus yang well. Glue tidak well ya, karena kebanyakan main di Cimahi. Tapi kembali lagi dari HFX, mereka nggak menekan karena MRPX malah menarik mundur. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Membatalkan serangan-serangan mereka, mengurungkan niat-niatnya. Apakah mereka juga mendengar suara step di sebelah kiri, sehingga mereka pikir ini bakal menjadi fight yang omong kosong. Tapi di area lain, Alter Ego masih mereka berada di titik-titik yang sama untuk menggandrungi player-player yang ada di bottomnya mereka. Ini enak memang sih buat menjadi point elimination mereka, tapi yang pasti mereka butuh chicken sih buat naik ke atas menjadi jajaran top 5 buat gue. Betul. Kalau kata netizen di live chat nih ya, Apaan? ketawanya Thailand gimana? Lebih pakai angka 5. Oke, kalau begitu kita bakal ngeliat lagi di mana kali ini tadi. Kalau nggak salah gue ngeliat adanya sebuah pick off yang dilakukan oleh pemain Pikmi. Mendapatkan satu pemain dari tim RRQ. RRQ berarti hanya bertahan dengan 3 anggota sejauh ini. Dan Pikmi ini tim yang paling deket Gus sama tim Alter Ego. Dan langkah seperti apa yang bakal diamankan sama Alter Ego? Apakah mereka bakal langsung tabrak? Karena kalau kita lihat dari kondisinya, dari MRPX mereka udah touchdown, dari ARF mereka udah touchdown, dan Potato membuka jalur. Dia mengamankan sebuah kompon yang cukup dekat juga dengan tim DU. Yes, Boom pun juga sudah mendekat, mereka bermain di utara perlahan, tapi apakah mereka bisa kompon yang mereka tempati itu nyebrang ke arah kompon-kompon dari Hatin, karena gue FX yang sudah ditempati. Iya, dan lihat dari MRPX mereka nggak gerak buru-buru, mereka hanya mengamankan satu komplek doang. Di Hatin yang begitu luas ini hanya satu komplek yang mereka amankan, dan di bagian lain dari HFX ternyata mereka sudah mendapatkan 5 elimination. Pikmi akhirnya dipulangkan karena lobby, karena pergerakan dari RRQ lebih kompak daripada Pikmi. Lebih cepat backup yang mereka lakukan juga. Sementara Boom Esport semakin dekat dengan satu anggota dari tim HFX. Granat sudah mulai dimainkan, lempar tadi. Karena pemain dari HFX, namun HFX masih belum terlihat di bagian elimination feed. Temponya tiba-tiba nurun, Gus. Iya, karena memang sudah dikompon. Gue juga yakin utility granat itu jarang, tapi Crusher coba memaksakan diri untuk turun dari tebing yang tinggi itu dan gagal. Nggak bisa lagi menurut gue untuk di-revive, diikhlaskan saja jadi HFX mereka. Betul, begitu ciamik tadi lemparan granat dari seorang Lynx, dan sebuah predicted lagi dilontarkan oleh seorang Jaws membalas. Satu anggota mereka yang ter-takedown, namun dari Lynx berada di bagian lain. Teteo harusnya masih bisa diselamatkan kalau memang mau, tapi dari arah Onyx dia buru-buru nggak ya? Dia kayaknya nggak bakal buru-buru deh. Bakal santai, tercover dari lower ground yang dia punya. PJV nggak bakal punya angle ke arah Dominatus, dan dari HFX pun nggak punya angle menuju ke arah Dominatus. Well play dari pemain-pemain Javos, mereka tahu caranya estafet satu titik demi titik sudah mereka tempati, dan bergantian semuanya juga masing-masing player ada tujuan-tujuan titiknya. Dan ya balik lagi saling mengcover luar biasa, dan mereka mendapatkan informasi di sebelah kiri mereka ada sebuah tembakan Besri sudah mengendap-endap memantau ada beberapa pemain RRQ yang ter-takedown, tapi belum bisa di-kill steal. Malah ARF yang mengambil celah tersebut ke RRQ. Betul, ada sebuah steal elimination dari PJV, mereka kehilangan satu poin. Mereka akan terculik, tapi tiba-tiba Dominatus membalas. Onyx mendapatkan satu pemain dari tim PJV, Miseri tumbang begitu saja dan langsung saja mempop up sebuah smoke. 2 smoke di pop up kali ini, bahkan dari Jaws juga mempop up smoke, namun dari Alter Ego mereka bakal tabrak menuju ke arah ARF. PJV Zuxi dipulangkan, ada steal elimination yang terjadi, dan ini dia fight yang sudah tidak bisa direlakan lagi, sudah tidak bisa dihindarin lagi, sudah mulai masuk, tapi tiba-tiba ada keluar satu pemain dari bagian dalam dan membuat dari Alter Ego tumbang satu persatu. Bahkan MRPX join the fight, third party is thrill, tapi tidak mengganggu fokus antara Alter Ego dan juga ARF. Ini adalah buruknya dari circle kelima yang dimana menuju ke area kompon-kompon. Semua tim mendekat, semua tim melakukan perang dan dipaksa berperang untuk mendapatkan kompon mereka masing-masing yang enak. Dan terlihat dari RRQ mereka mencoba memaksakan satu buah granat, 2 buah granat, bahkan ke Aura yang sudah mengamankan Shake kecil. Sedikit menahan temponya, tapi lihat balasan dari seorang Megazord. Regen, 1 buah granat menyelesaikan perjalanan RRQ.
Ong Arigen. Ong Arigen. Stop. Oh iya. Alright, kalau begitu gue bakal lihat lagi dari Misery yang sudah mulai touchdown ke bagian Hatin kali ini berada di arah broken wall-nya. Namun hanya menyisakan Lynx di bagian luar untuk memberikan backup. Teteo masih Ambone, gue pikir tadi regen, tapi Ambone pun juga agak sulit keluar. Space yang cukup jauh dari shake kecilnya dia ke arah sisi Hatin. Ditambah lagi Blue Zone yang juga sudah cukup matang. Tapi Misery terpantau dari seorang Yami yang masih lengket. Dan ada angle kecil dari kaki sebelah kirinya dia di bawah dari mobil-mobil yang hancur itu. Tapi Rosemary? yang lebih lost combat lagi ada Rosemary yang hampir mendapatkan dari seorang Shaizen tapi gagal. Rosemary nyaris saja menjadi MVP kembali. betul, hampir mendapatkan 2 pemain dari ARF tadi, namun belum mendapatkan yang ketiga karena Casper berada di bagian bangunan yang lain lagi. Dan tinggal 7 tim yang tersisa kali ini. PJV masih cukup strong dengan 2 anggota mereka walaupun satu sedang ter-takedown dan MRPX juga masih cukup strong. Ini top 2-nya makin kuat kayaknya posisi mereka. Makin ketat sih. Perolehan poin yang maksimal dari masing-masing tim, tapi dari HFX. Dengan Sinon bergerak kayak gini, ini bakal menjadi informasi sih. At least untuk ARF. Tapi Yami, angle-nya baik sekali. Lynx. Tahu ada satu player yang harus dihabiskan, yaitu kepala dari seorang Lynx. Tapi Lynx agak sulit, Blue Zone yang sangat sakit. Ini. Betul, dan gua kalau jadi Lynx juga mendingan dipulangkan oleh Blue Zone. Tidak memberikan poin tambahan karena Boom Esport. Boom masih berempat, ini adalah momennya mereka kalau mereka ingin naik dan membalap poin dari tim-tim yang ada di atas dari Boom Esport. Karena Boom juga sudah mendapatkan pemain dari tim HFX lagi, agensi. Dibakar tadi, hanya menyisakan Sinon. Pemain terakhir dari HFX, di mana HFX gagal mempertahankan kekuasaan mereka. Didobrak masuk oleh cukup banyak tim di bagian Hatin ini. Yes, tapi strategi menurut gue agak cukup bagus. Hanya saja timing dari Crusher agak sedikit memaksakan tadi. Ada di atas terus-menerus. Tapi yang pasti dari Boom, mereka menjauhi lagi poin dari PMJC mereka antara Javos. Tapi dari Boom, seorang chemistry. What a nice play. Ke arah Rocky dan selesai MRPX. Nggak bisa lagi menambah poin lagi untuk mengejar dari tim Javos. Terpantau ARF, Boom yang sudah mendekat juga, Dewa United yang berpisah antara Kenot dan juga Tuyul, dan Sinon yang sebagai wasit dari ketiga tim ini. Betul, HFX, Sinon kayaknya yang bakal berdiam diri aja mencari informasi yang detail, tapi tiba-tiba dari ARF harus dipulangkan ke arah lobby. Begitu saja Saizen terkena granat dari seorang Tuyul. Satu persatu sudah mulai berguguran dan tinggal 2 tim yang cukup masih ada anggota. Apalagi Boom masih berempat. DU menyisakan 2 dan 1 ter-takedown. Gila men, sadis banget. Sadis banget, bahkan Molotov dilemparkan membatasi pergerakan dari arah pemain DU yang terakhir. Tuyul mau kemana? Kamu Tuyul bersembunyi di balik sebuah mobil, tapi tidak bisa bertahan. 2 tim tersisa dan good play menurut gua untuk Sinon karena bisa bertahan sampai di peringkat yang kedua. Ini, that's why gue kenapa nggak bisa mengomentari juga dari seorang HFX itu. Karena HFX ya, walaupun ada beberapa turun, belum dapetin chicken, tapi mereka cukup mengerti how to control late game. Tapi ini emang agak sulit, 4 player langsung maju begitu saja. Dan Rezi menyelesaikan perjalanan dari Sunhawk ini dan congratulations untuk Boom Esports ID mendapatkan WWCD mereka di hari pertama ini. Yes, permainan cukup bagus.